Etsy seringkali menjadi tujuan utama pengrajin, seniman, desainer grafis, dan penjual barang antik untuk menjual hasil karya mereka ke luar negeri. Namun, jika Anda mencari alternatif selain Etsy, atau hanya ingin memperluas ke marketplace serupa, ada beberapa marketplace yang perlu dipertimbangkan. Namun sebelum kita menjelajahi opsi lain di luar sana, mari kita telusuri mengapa penjual mungkin mencari situs lain seperti Etsy. Mengapa penjual mungkin mempertimbangkan alternatif Etsy? Ada beberapa alasan mengapa penjual mungkin mencari situs lain seperti Etsy untuk menjual produk mereka. Berikut ini beberapa alasan umumnya. Pertama, terlalu banyak persaingan di Etsy. Anda menemukan bahwa terlalu banyak persaingan di Etsy dalam kategori Anda. Misalnya, jika Anda menjual sesuatu yang spesifik seperti sepatu bayi, Anda masih bersaing di antara lebih dari 11.000 sepatu bayi lainnya. Sulit sekali untuk menonjol dari banyaknya persaingan. Yang kedua, mencari lebih banyak traffic dan exposure. Jika Anda kesulitan mendapatkan tampilan dan penjualan, kemungkinan Anda di sini untuk mencari pengganti toko Etsy Anda atau menemukan sesuatu selain toko Etsy Anda. Banyak penjual menjual di lebih dari satu pasar sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak exposure melalui diversifikasi. Dengan kata lain, semakin banyak tempat yang Anda jual, semakin banyak Anda akan terlihat, dan karena semakin banyak penjualan yang akan Anda terima sebagai hasilnya. Yang ketiga, biaya tagihan yang lebih sederhana dan mungkin lebih murah dari Etsy. Jika Anda menjual banyak di Etsy atau membuat daftar produk dalam jumlah besar untuk dijual, kemungkinan besar tagihan Etsy Anda akan membengkak. Biaya listing dan komisi bertambah dengan sangat cepat. Jadi, meskipun bagus jika Anda menjual banyak, Anda mungkin ingin memikirkan cara untuk mengurangi pengeluaran ini dengan model harga yang lebih murah dan dapat diprediksi seiring pertumbuhan Anda. Selanjutnya yang keempat, lebih profesional dan fleksibel. Apakah Anda merasa telah melampaui Etsy atau baru memulai? Memiliki etalase profesional untuk dikaitkan dengan pelanggan Anda, dengan merek Anda, sangatlah penting. Etsy bisa saja membatasi dengan kurangnya fleksibilitas. Misalnya, semua pengiriman pesan Anda dengan pelanggan harus dilakukan melalui platform Etsy. Anda tidak dapat menautkan Etsy dari daftar produk Anda, dan Anda dibatasi jumlah bagian atau kategori yang boleh Anda miliki. Ini hanya beberapa contoh dan masih banyak lagi. Apapun alasannya, apakah itu salah satu dari tadi atau sesuatu yang lain, saya akan membantu Anda membuat keputusan yang benar dan menemukan alternatif Etsy yang tepat untuk Anda dan bisnis Anda. Dan inilah situs marketplace alternatif yang mirip seperti Etsy untuk menjual produk-produk Anda. Marketplace pertama adalah Amazon Handmade. Amazon Handmade adalah divisi pasar e-commerce raksasa Amazon. Seperti namanya, berfokus pada penjualan barang buatan tangan. Ini sepenuhnya didedikasikan untuk pengrajin di dunia. Kelebihannya, Handmade di Amazon terbuka untuk berbagai macam barang buatan tangan, termasuk
perhiasan, produk rumah tangga, kecantikan, dan perawatan pribadi. Ada aksesori juga dan masih banyak lagi. Hampir semua orang di dunia tahu marketplace Amazon. Tapi tidak seperti akun penjual Amazon. Biaya bulanan dibebaskan untuk pengrajin handmade. Kekurangannya, Anda harus mendaftar untuk menjadi penjual. Dan tidak semua yang mendaftar itu bisa diterima. Akan sulit untuk membuat barang Anda diperlihatkan seperti yang dikatakan Amazon. Handmade di Amazon adalah kategori terpisah di Amazon, sehingga produk Anda akan muncul bersama item buatan tangan lainnya untuk dijelajahi, ditemukan dan dibeli oleh pelanggan. Sangat penting bahwa deskripsi Anda ditulis dengan baik agar siapapun dapat menemukan apa yang Anda jual. Biaya untuk melakukan penjualan lebih tinggi dari Etsy. Jumlahnya mencapai 15% bila produk terjual. Yang kedua ada Adfire. Marketplace ini mirip dengan Etsy. Anda bisa menjual barang-barang buatan tangan, barang-barang vintage, dan perlengkapan kerajinan di Adfire. Kelebihannya, tidak ada iklan di toko atau halaman item. Anda dapat memiliki 250 listing aktif dengan harga $0,23 per listing. Kurangannya, ada biaya bulanan minimum untuk menjaga toko Anda tetap buka. Untuk mencantumkan lebih banyak item dan untuk mendapatkan fitur yang lebih baik, Anda perlu meningkatkan ke toko populer atau unggulan dengan biaya bulanan. Selanjutnya yang kedua ada eBay. Daftarkan hingga 50 item di eBay secara gratis dan hanya membayar komisi jika sesuatu terjual. Ya, Anda bisa menjual kerajinan tangan di eBay. Memang eBay bukanlah marketplace khusus untuk kerajinan tangan, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba berjualan kerajinan tangan di salah satu marketplace terbesar di dunia ini. Kelebihannya, hampir semua orang di dunia ini mengenal eBay. Mereka suka dan percaya. Lebih dari 183 juta pembeli aktif di berbagai kategorinya. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mencantumkan 50 item. Anda hanya membayar komisi saat barang terjual. Kekurangannya, banyaknya persaingan. Jutaan orang mencoba menjual barang mereka. Anda akan memiliki banyak persaingan untuk mendapatkan perhatian di listingan Anda. Berapa banyaknya persaingan? Anda bertanya? Pada 2019 saja ada total 1,3 miliar listing aktif di platform eBay. Lalu ada Zebet. Meskipun persaingan lebih rendah di Zebet, tetapi biaya bulanannya lebih tinggi. Zebet menyebut dirinya salah satu pasar teratas untuk pembeli dan menjual barang buatan tangan. Mungkin perbedaan paling mencolok antara sebelumnya yang tercantum dalam video ini adalah memberi Anda akses ke beberapa jalur penjualan dalam satu dashboard. Dengan menggunakan Zebet, Anda bisa menjual barang Anda di Etsy, Amazon Handmade, eBay, situs web Anda sendiri, ataupun ke Instagram, dan masih banyak lagi. Anda akan membayar biaya tambahan untuk setiap saluran yang Anda tambahkan ke akun Anda. Kelebihannya, dengan lebih dari 50.000 penjual, persaingan langsung tidak sebanyak di Etsy, Amazon, maupun di eBay. Anda dapat mengakses beberapa platform penjualan kerajinan dalam satu dashboard. Dan tidak ada kontrak jangka panjang jika Anda memilih paket bulanan mereka. Kekurangannya, Anda harus membayar biaya bulanan untuk menggunakan platform ini. Dan biaya bulanan adalah per satu saluran. Karena itu, jika Anda memilih untuk menjual di beberapa saluran, langganan Anda dapat bertambah dengan cepat. Setiap biaya yang berlaku untuk menggunakan platform lain akan tetap dikenakan selain biaya langganan bulanan Anda. Misalnya,
Jika Anda membayar biaya untuk menambahkan saluran Etsy, Anda tidak hanya akan dikenai biaya bulanan untuk mengakses Etsy dalam Zebot, tetapi Anda juga akan dikenakan biaya pencatatan Etsy untuk setiap item yang Anda daftarkan juga. Jadi intinya Anda akan kena double pembayaran. Selanjutnya ada Bonanza. Tidak ada biaya listing di toko Bonanza. Selain itu, Anda dapat mengimport barang Anda dari eBay, Amazon, Etsy, dan lainnya. Layanan berusia 10 tahun ini mengklaim menggunakan biaya 50% lebih rendah daripada pasar kerajinan lainnya. Kelebihannya, jika Anda sudah menjual kerajinan tangan Anda di eBay, Amazon, dan Etsy, Anda dapat mengimport produk Anda ke Bonanza. Tidak ada biaya listing atau biaya toko bulanan untuk memamerkan barang-barang buatan tangan Anda. Kekurangannya, Anda dapat membayar komisi yang lebih tinggi untuk barang yang terjual jika ingin kerajinan Anda ditemukan melalui halaman Google Belanja. Tentunya, masih banyak situs lain tempat Anda bisa menjual barang-barang buatan tangan Anda, seperti iCraft, Facebook Marketplace, Afcraft, Craftjoy, IndieMate, dan lain-lain. Namun, Anda mungkin ingin melakukan riset tentang semua opsi Anda sebelum melakukannya. Kemudian lagi, Anda mungkin ingin fokus untuk mendirikan toko online Anda sendiri.